Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, siang, sore, malam bagi yang sedang menyaksikan materi dari saya terkait crowdfunding, yaitu cara pencucian uang yang tidak biasa. Next. Oh ya, untuk pertama-tama mohon izin untuk perkenalan. Saya Mahendra Tipa Muktiarsa. Untuk background saya ini, saya merupakan lulusan program studi akuntansi Universitas 11 Maret Surakarta. Dan sebelumnya saya telah menyelesaikan program D3 akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Dan pengalaman saya diantaranya adalah sebagai staf keuangan di Automate All, auditor di KAP KKSP, dan bisnis analis di Run System. Next. Mungkin ini sekilas terkait crowdfunding dulu ya pembahasannya. Yang pertama ini crowdfunding itu digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan termasuk bantuan bencana, jurnalisme warga, dukungan artis oleh penggemarnya atau fansnya, terus kemudian dapat digunakan untuk kampanye politik dan semakin banyak untuk pendanaan untuk perusahaan startup. Nah, dalam kebanyakan kasus inisiasi ini sah dan dana yang bersumber dari banyak orang atau crowd ini digunakan untuk memberi manfaat bagi mereka yang misalnya itu mengalami penyakit, tragedi, malah yang dilakukan oleh yang dia tragedi pribadi maupun keluarga ataupun tragedi pada suatu regional atau daerah tertentu. Nah, selain itu plafon ini juga dapat digunakan untuk mereka yang bertekad untuk membiayai proyeknya secara proyek yang besar dan tanpa melalui pemeriksaan kredit, proses pinjaman bank yang ketat atau perlu meminta-minta kepada pemodal Ventura. Nah, crowdfunding ini konsepnya itu berbasis di internet seperti platform aplikasi-aplikasi itu. Nah, untuk pengumpulan uang ini biasanya itu digunakan untuk kontribusi kecil dari investor, misalnya itu untuk sumbangan proyek kreatif tertentu, misalnya itu kayak video game, album musik, atau untuk dapat dikumpulkan tujuan-tujuan tertentu lain seperti yang disebutkan tadi untuk proyek kemanusiaan, proyek amal, dan sebagainya. Nah, selain itu, selain memiliki banyak-banyak kelebihan tersebut, nah platform atau aplikasi crowdfunding itu juga dalam beberapa kasus itu memiliki eh, celah yang biasanya itu dapat dilakukan yang termasuk di dalamnya itu seperti pencucian dan fraud-fraud lain. Nah, sebelum lanjut, ini ada contoh misalnya kayak platform-platform crowdfunding itu yang misalnya itu ada di Amerika Serikat, itu misalnya ada Kickstarter, Indiegogo, Causes, Patreon, GoFundMe, dan lain sebagainya. Nah, masing-masing dari tiap platform itu biasanya memiliki fokus-fokus mereka masing-masing. Nah, misalnya itu pada Kickstarter itu dianggap banyak orang berfokus pada suatu crowdfunding untuk pengusaha teknologi dan industri kreatif yang mana membutuhkan dana untuk proyek mereka sebelum mulai mendapatkan pinjaman atau mengumpulkan dana dari modal Ventura tadi. Next mungkin. Nah, ini untuk bahasa anak-anak zaman sekarang ya, mungkin ini bisa kita iris tipis-tipis dulu. Ini yang pertama itu terkait crowdfunding itu sendiri, siapa pemain utamanya dan apa yang mereka lakukan. Next. Nah, pertama-tama crowdfunding ini pertama kali mendapatkan ketenarannya di awal tahun 2000-an. Nah, crowdfunding ini dalam bentuk yang paling sederhana adalah cara untuk meminta kontribusi keuangan dari orang-orang di seluruh dunia melalui platform online. Nah, ini biasanya seperti situs yang telah saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini misalnya itu yang paling terkenal di Amerika Serikat ada Kickstarter, GoFundMe, Indiegogo. Kalau di Indonesia itu ada kayak misalnya seperti kolase.com. Nah, itu
kayak crowdfunding yang digunakan untuk industri-industri kreatif, misalnya itu buat musisi, pegiat event, penulis buku, nah seperti itu. Biasanya itu mereka ngasih kayak campaign-campaign itu, kemudian mereka itu ngasih kayak merchandise dan sebagainya itu. Ya, nah itu digunakan untuk membantu promosi ataupun membantu mereka untuk mengembangkan industri kreatif yang memiliki keterbatasan modal seperti itu. Nah, untuk jenis-jenis dari crowdfunding sendiri itu yang pertama itu ada reward reward based crowdfunding atau crowdfunding yang berbasis dengan hadiah. Nah, ini biasanya itu ya seperti yang saya tadi, seperti kolase tadi, yaitu mengumpulkan koleksi untuk mendanai proyek usaha bisnis atau tujuan pribadi. Nah, seperti biasanya itu untuk mengumpulkan uang itu mereka untuk mengumpulkan uang untuk dana proyek produksi album penyanyi misalnya. Nah, seperti seperti itu biasanya mereka itu uh, masuk ke suatu situs misalnya si kolase.com tadi, kemudian kita itu dapat memberikan donasi. Nah, feedback dari donasi itu biasanya itu kita dikasih kayak merchandise, bisa merupa misalnya kita donasi 200.000, kita bisa ada paket-paketnya mulai dari paket 1, 2, 3 itu misalnya dapat bisa CD, kaos, ataupun paket-paket lainnya. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian ada debt based art or person to person atau P2P. Ini merupakan crowdfunding yang berbasis hutang atau orang per orangan. Nah, ini biasanya itu orang dapat mengajukan permohonan ke platform untuk pinjaman tanpa jaminan yang kemudian mereka itu harus membayar kembali dengan bunga-bunga tertentu. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada donation based crowdfunding. Nah, ya ini yakni crowdfunding yang berbasis donasi. Nah, seperti kalau di Indonesia itu juga ada platform kayak kita bisa. Nah, seperti itu. Itu basisnya donasi. Kita misalnya galang dana untuk suatu kejadian atau misalnya ada musibah seperti apa. Nah, itu bisa melalui donasi seperti itu atau crowdfunding yang berbasis donasi, atau biasanya di Indonesia itu ada kita bisa. Nah, selain itu juga di Indonesia itu yang basisnya kayak P2P itu ada Akseleran. Nah, ini P2P lending platform di Indonesia menghubungkan UKM yang membutuhkan pinjaman untuk mengembangkan usaha dengan kumpulan memberi pinjaman yang memiliki dana lebih untuk mendanai pinjaman tersebut. Nah, ini contoh dari crowdfunding yang berbasis hutang ya, seperti itu. Nah, di selanjutnya, oh ini ya kurang satu jenisnya crowdfunding itu yang terakhir itu ada kayak sistemnya itu equity crowdfunding, yaitu investor itu dapat berinvestasi di perusahaan yang biasanya itu tidak dikutip dalam bursa efek seperti itu. Nah, mereka itu dapat mengajukan listing dalam crowdfunding ini. Nah, kemudian si investor-investor itu dapat melakukan pembelian hak atau saham dari model crowdfunding equity ini. Selanjutnya, next. Nah, selanjutnya ini ya tadi ya terkait crowdfunding yang berbasis ekuitas tadi ya. Nah, ini crowdfunding berbasis ekuitas ini dapat dilakukan untuk menjalankan money laundering ya. Nah, alih-alih kampanye crowdfunding dan crowdfunding didanai oleh masyarakat umum. Nah, platform crowdfunding ekuitas ini dapat digunakan untuk memfasilitasi pencucian uang, setidaknya itu dalam dua cara ya. Ini modusnya itu yang pertama itu dapat dilakukan dengan distribusi produk ilegal, misalnya narkotika, senjata api yang tidak terdaftar, dan lain-lain sebagainya. Nah, distributor atau produk ilegal ini dapat membuat perusahaan palsu dan memasarkan sekuritas perusahaan tersebut pada platform crowdfunding yang berbasis ekuitas tadi. Nah, ini pembeli itu dapat secara sah membeli saham yang tidak berharga itu tanda kutip ya melalui platform, sambil juga menerima produk di samping sambil menerima produk-produknya. Misalnya kita bisa memberikan pendanaan, kita biasanya dapat misalnya kayak tadi kan biasanya bisa dapat kaos, merchandise dari band gitu ya misalnya yang berbasis donasi. Nah, kalau ini kan bisa dilakukan untuk
transaksi narkoba, kita misalnya memasukkan mendonasikan sesuatu uang tawanan katakanlah gitu, kemudian kita dapat menerima feedbacknya, itu kita memiliki kepemilikan atas suatu perusahaan yang ilegal, kemudian kita juga mendapatkan produk yang berupa produk ilegal seperti itu. Nah, ini untuk yang modus yang pertama. Nah, modus yang kedua itu biasanya distributor dapat membuat usaha fiktif dan memasarkan sekuritasnya, juga dapat menginvestasikan uang yang diterima secara ilegal ke dalam uangnya sendiri. Nah, ini tuh kayak misalnya udah memiliki kayak distributor produk ilegal tadi, kayak narkotika, senjata api dan lain sebagainya. Mereka itu menaruh uangnya sendiri, misalnya mereka dapat dari pencurian atau melakukan cybercrime, itu mereka memasukkan dengan biasanya itu dengan akun-akun yang didapat melalui pencurian data, kemudian mereka memasukkan donasi tersebut ke platform itu untuk mendapatkan porsi di suatu perusahaan atau perusahaan yang mereka miliki sendiri. Nah, itu kan uangnya semakin gede, semakin gede, usahanya semakin besar, namun itu juga merupakan suatu money laundering. Yang pertanyaannya itu sebagai pencurian misalnya data, kemudian dapat dilakukan untuk pencurian misalnya kartu kredit. Nah, selanjutnya itu dapat dilakukan money laundering melalui platform ini. Kira-kira seperti itu modusnya. Yang pertama itu ya tadi langsung mendirikan dengan perusahaan palsu, kemudian menjual ekuitasnya ke platform tersebut. Yang kedua itu kita terus misalnya sebagai si pencurian ya terus melakukan pemutaran uang melalui platform crowdfunding itu, atau melakukan pencucian uang seperti itu. Mungkin selanjutnya bisa di next. Nah, selanjutnya ini mungkin ada teman-teman atau rekan-rekan semua pernah melihat film yaitu Breaking Bad. Nah, dalam series atau drama itu ada salah satu contoh terkait money laundry ini yang menggunakan kayak misalnya platform crowdfunding seperti itu. Nah, film ini berkisah tentang Walter White, yaitu seorang guru kimia sekolah menengah atas yang beralih ke memasak sabu, atau mereka atau si guru itu berpindah profesi memasak sabu untuk membayar pengobatan kankernya dan untuk menafkahi keluarganya. Nah, namun pada suatu titik si putranya si Walt itu membuat halaman donasi online untuk mengumpulkan uang untuk pengobatan kankernya. Nah, mereka itu kemudian membutuhkan perantara atau distributor, dan satu-satunya perantara yang dapat diandalkan yaitu pengacara korup, yakni Saul Goodman, yang menggunakan situs donasi itu untuk menyalurkan uang sabu. Nah, masalah terbesar Walt adalah tidak tahu kapan harus berhenti. Dia menghasilkan 80 juta dolar dari melanjutkan bisnis narkoba, tapi naasnya mereka ayahnya tadi kehilangan nyawa dan kehilangan keluarganya, dan sebagian besar uang yang dihasilkan itu juga hilang. Nah, ini kenapa masalah tersebut dari Walt itu tidak tahu kapan harus berhenti. Nah, ini menggunakan skema yang kedua tadi, yang mana kedua tadi memasukkan ke dalam misalnya kita buat perusahaan palsu, kemudian kita memasukkan sebagai orang lain memasukkan donasi sendiri ke perusahaan kita. Nah, itu mereka tuh melakukan pemutaran uang tersebut melalui crowdfunding tersebut. Nah, kira-kira yang dilakukan di series atau di film Breaking Bad itu seperti itu ya. Ini bisa menjadi contoh untuk terkait materi hari ini, terkait crowdfunding yang dapat dilakukan untuk melakukan money laundering. Bisa di next. Nah, selanjutnya sebelumnya mungkin ini langsung saja ya, ini yang topik yang selanjutnya tadi kan yang pertama terkait siapa yang menjalankan si platform crowdfunding dan bagaimana jenis-jenisnya dan bagaimana melakukan crowdfunding seperti itu. Nah, ini selanjutnya yang kedua itu terkait anti pencucian uang atau biasa disebut AML.
dan crowdfunding itu sendiri. Nah, biasanya ini salah satu masalah terbesar seputar crowdfunding atau kejahatan keuangan itu bahwa di banyak negara sektor ini tidak tunduk atau tidak ada aturan anti pencucian uang yang formal seperti halnya dilakukan di bank, perusahaan sekuritas, dan lembaga keuangan lainnya. Nah, platform-platform kayak crowdfunding ini juga merupakan institusi yang tidak diwajibkan untuk tujuan APU atau anti pencucian uang, dan selama mereka tidak dan hal itu dapat tidak wajib apabila mereka tidak menyediakan layanan tambahan lainnya seperti layanan pembayaran atau layanan penukaran mata uang. Selama mereka di platform itu tidak menjalankan layanan pembayaran atau layanan penukaran mata uang, mereka itu tidak diwajibkan untuk memenuhi suatu syarat atau undang-undang terkait anti pencucian uang. Nah, kemudian jaringan penegakan kejahatan keuangan atau Departemen Keuangan Amerika Serikat atau biasa disebut FinCEN menyadari kesenjangan hal ini terkait crowdfunding ini dan aturan-aturannya. Nah, biro atau departemen tersebut pada bulan April 2016 merilis pemberitahuan pembuatan peraturan yang diusulkan yang akan membuat portal crowdfunding tertentu yang menugaskan terkait anti pencucian uang atau AML atau anti money laundry. Nah, tetapi hal ini itu belum menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Nah, kira-kira itu masalah-masalah yang biasanya terjadi kayak di Amerika Serikat itu, walaupun sudah ada peraturan-peraturan tersebut, misalnya ini ada contoh dari Kickstarter yang pernah saya sebutkan di awal tadi. Nah, ini biasanya kan mereka itu membantu wirausahawan teknologi dan kreatif mendanai proyek mereka sebelum mendapatkan pinjaman atau mengumpulkan uang dari modal venture. Namun mereka itu dalam situs webnya itu tidak benar-benar menyebutkan adanya terkait perlindungan atau penyertaan anti money laundry gitu. Nah, proses pembayaran utamanya pun juga tidak menyebutkan aturan-aturan terkait AML atau anti money laundry seperti itu. Nah, selain itu perusahaan-perusahaan lain kayak Indiegogo, kemudian GoFundMe, mereka itu juga belum menetapkan atau menyebutkan kayak anti money laundry itu pada situs web mereka atau dalam peraturan-peraturan yang diterapkan pada platform masing-masing. Nah, ini kira-kira upayanya yang telah dilakukan dari jaringan penegak kejahatan keuangan Departemen Keuangan Amerika Serikat ini belum bisa menyelesaikannya. Kemudian bisa di next. Nah, ini selanjutnya ini ketika si crowdfunding itu dilakukan dengan kedok skema piramida. Nah, skema piramida itu kira-kira seperti skema piramida dapat dianggap sebagai crowdfunding. Nah, ini karena beberapa orang di puncak piramida mendanai diri mereka sendiri dari kerumunan atau kelompok besar yang ada di bawahnya. Nah, ini seperti misalnya itu kayak yang paling atas, yang pemilik modal itu bakalan memodali mereka-mereka yang misalnya kekurangan modal. Nah, nanti kan keuntungannya akan balik ke mereka lagi. Nah, ini pun juga dapat dilakukan misalnya seperti yang disebutkan pada di atas tadi, yang modus yang kedua, mereka itu mendaftarkan perusahaan palsu, kemudian mereka mendapat suntikan dana dari investor-investor kecil melalui crowdfunding itu. Nah, dari situ mereka kan akan mendapatkan keuntungan yang besar. Nah, ini pun yang skema-skema seperti itu biasa itu disebut sebagai skema piramida yang menguntungkan pihak-pihak yang berada di atas. Namun juga selanjutnya di beberapa titik ini crowdfunding dimaksudkan sebagai platform peer-to-peer yang unik yang memungkinkan anggota itu juga dapat menyumbang langsung dari satu sama lain dari anggota-anggota tersebut. Nah, dari baik skema piramida maupun skema Ponzi melibatkan investor yang tidak bermoral mengambil keuntungan dari individu yang tidak menaruh curiga dengan menjanjikan mereka
pengembalian luar biasa sebagai imbalan atas uang yang mereka mengembalikan atas uang mereka atau meyakinkan para donor tentang dampak nyata yang diduga dari sumbangan mereka terhadap tujuannya. Nah, itu tadi kayak misalnya itu si investor yang tidak bermoral tadi mengambil keuntungan dari individu. Nah, itu individu itu biasanya itu mereka yang membutuhkan dana, misalnya kayak mereka telah mendaftarkan di akun crowdfunding seperti itu, kemudian mereka mendapatkan pendanaan dari si misalnya itu si pelaku kejahatan tadi dari uang-uang yang kurang halal seperti itu, kemudian mereka memberikan uang tersebut ke industri-industri kecil tersebut. Nah, mereka itu kemudian diberi imbalan atas uang mereka yang kemudian meyakinkan mereka untuk mendonor atau memberikan uang sehingga berdampak nyata kepada si individu atau industri-industri kecil tadi. Kemudian mereka memperoleh kayak misalnya itu keuntungan yang berlebih. Nah, itu skemanya itu muter-muter terus seperti itu. Slide sebelumnya coba. Sebelumnya. Oh ya, masih di sini, coba bentar. Nah, selain itu pada skema-skema yang lain itu juga terdapat ini ada alasan yang mengkhawatirkan itu mengapa penjahat dapat mencoba atau menguji platform crowdfunding ini. Biasanya itu ya yang pernah disebutkan di awal tadi itu di banyak yurisdiksi itu mereka tidak mencakup lembaga wajib atau tidak mewajibkan suatu lembaga atau si crowdfunding itu menerapkan anti pencucian uang atau pencegahan pendanaan terorisme. Nah, artinya itu dalam hal ini ya seperti tadi, selama mereka tidak memberikan layanan tambahan lainnya, yaitu seperti layanan pembayaran atau layanan penukaran mata uang asing seperti itu. Nah, dari sini itu terlihat area risiko yang terbuka lebar, di mana banyak bank dan tim kepatuhan kejahatan keuangan itu mereka tidak akan tahu jenis orang yang mendanai kampanye ini, atau yang lebih penting terkait mereka itu tujuannya apa. Nah, dalam hal itu mereka itu kurang, dalam undang-undang itu mereka kurang tahu karena undang-undang tadi tidak mewajibkan untuk melaksanakan anti pencucian uang seperti itu kira-kira. Mungkin bisa di next. Nah, ini mungkin yang irisan yang ketiga, tadi kan yang pertama sudah, yang kedua sudah, dan yang ketiga ini. Yang ketiga itu crowdfunding ini dapat digunakan untuk menggalang dana untuk serangan teror. Nah, hal ini itu juga pernah dinyatakan oleh pengawas global, yaitu hal ini sudah biasa terjadi digunakan untuk penggalangan dana teror. Nah, ini seperti kata para ahli. Coba di next. Nah, ini seperti kata ahli itu, mereka itu pernah memperdebatkan kerentanan terkait kepatuhan financial crime dari sektor crowdfunding. Nah, mereka itu biasanya menyebutkan kecenderungan penipuan oleh penipu yang tidak bermoral dan kelompok kriminal terorganisir yang berusaha membersihkan keuntungan yang diperoleh secara tidak sah. Nah, ini terkait yang pertama itu terkait money laundry ya. Kemudian tetapi ancaman lain yang berbahaya, yang tidak kalah berbahaya itu juga ditimbulkan oleh kelompok-kelompok teror ya. Menurut laporan bulan Oktober 2015 oleh Satuan Tugas Aksi Keuangan atau Financial Action Task Force atau FATF yang berbasis di Paris, yang mereka itu menyebutkan laporan itu sebagai resiko pendanaan teroris yang muncul. Nah, dari sini itu si misalnya itu ini ada contoh kayak Financial Intelligence Unit dari Kanada itu telah melihat contoh dari penggunaan platform crowdfunding ini untuk pendanaan terorisme, yang mana itu di mana individu yang sedang diselidiki untuk pelanggaran terkait terorisme termasuk upaya meninggalkan negara. Mereka itu meninggalkan negara untuk
meninggalkan negara dari satu negara ke negara lain untuk tujuan teroris setelah menggunakan situs web crowdfunding untuk mendanai pergerakan mereka, misalnya itu dari Indonesia ke suatu tempat tertentu. Mereka itu dari data yang pernah diberikan oleh Financial Intelligence Unit itu, mereka pernah menggunakan crowdfunding atau urun dana untuk melakukan tindakan perpindahan yang membiayai suatu terorisme seperti itu kira-kira. Nah, dari sebagian besar itu donasi-donasi di crowdfunding itu juga pernah dialirkan ke daerah-daerah seperti yang rawan konflik seperti itu. Mungkin bisa di next. Yang selanjutnya mungkin terkait apa yang dikatakan para pendukung tentang crowdfunding ini. Pendukung itu terkait seseorang atau mereka yang setuju dengan adanya crowdfunding seperti itu. Nah, setidaknya ini dalam arti banyak pemain yang lebih terkenal di crowdfunding, mereka itu menyatakan telah melakukan upaya atau itikat baik untuk mengimplementasikan beberapa bentuk dari program IML atau anti money laundering yang formal. Nah, misalnya itu banyak platform dari crowdfunding ini yang lebih besar memiliki yang telah melakukan sistem untuk melakukan kontra kejahatan internal yang berusaha mencegah dana yang dicurigai mengalir melalui platform mereka. Nah, itu terutama dilakukan dari sudut pandang yang menguntungkan untuk menghentikan penipuan. Nah, kemudian meski begitu tuh masih banyak yang percaya bahwa masih dapat misalnya itu masih ada yang percaya bahwa ada seseorang yang masih dapat menyiapkan kampanye penipuan menggunakan banyak kartu kredit curian untuk mendanai kampanye dan membuatnya sukses, dan kemudian membiarkan platform crowdfunding ini mentransfer uang kepada seorang kemudian dikurangi biaya. Nah, itu tuh misalnya seperti kita, atau misalnya contohnya itu melakukan pencurian dari suatu kartu. Nah, itu kemudian kita dapat menyalurkan melalui platform crowdfunding seperti itu, kemudian dari uang kartu kredit itu kita kuras melalui platform tersebut. Nah, kemudian itu kita dapat mencairkan melalui rekening-rekening yang telah kita siapkan seperti itu. Nah, itu kira-kira pola dari pencucian uang dari pencurian atau melalui dari kartu kredit ke platform crowdfunding, kemudian dicairkan dengan penggunaan perusahaan fiktif yang seperti disebutkan dalam modus-modusnya yang pertama dan kedua di presentasi awal-awal tadi. Kemudian next. Nah, ini kemudian ada tanda bahaya atau red flags yang sering atau biasa muncul pada kecurangan atau money laundry di suatu platform crowdfunding. Itu yang pertama itu biasanya terindikasi bahwa setoran dari situs crowdfunding diikuti dengan penarikan tunai yang terstruktur dan cepat. Nah, selanjutnya ada setoran yang diterima dari beberapa akun dan kemudian pembayaran segera dikirimkan ke situs crowdfunding. Nah, yang selanjutnya juga ada rekening pribadi yang menerima setoran dan cek dari individu yang tidak teridentifikasi dan tidak terafiliasi yang terkait dengan rekening tersebut, seperti mereka yang bukan kerabat atau terkait dengan bisnis terkait yang diketahui dan bisnis asing, terutama yang berada di wilayah beresiko tinggi dengan dana yang kemudian ditransfer ke crowdfunding atau situs crowdfunding seperti itu. Nah, selain itu juga ada pinjaman atau transfer di atas ambang batas pelaporan yurisdiksi. Nah, itu juga termasuk tanda-tanda dari adanya kayak money laundering seperti itu. Selanjutnya juga ada pinjaman atau transfer yang melibatkan pelanggan dalam daftar atau sanksi, atau pelanggan yang menjadi pelanggan atau pengguna yang menjadi subjek berita yang subjek berita yang merugikan. Misalnya itu ada di koran-koran orang-orang tertentu. Nah, orang-orang tertentu yang sudah dicap kurang atau melakukan kejahatan seperti itu, mereka itu seharusnya mereka yang dicap melakukan kejahatan itu apabila melakukan tindakan tersebut atau melakukan pola-pola crowdfunding itu, mereka tuh juga dapat dilihat sebagai red flags dari money laundering seperti itu. Nah, selain itu juga ada pola pinjaman atau investasi crowdfunding
atau transaksi yang tidak biasa melibatkan pelanggan di yurisdiksi beresiko. Nah, ini juga kayak ketiga tadi, yakni ada tiba-tiba itu ada suatu orang yang dari jauh, misalnya platformnya di Indonesia, ada orang minjam dari luar seperti itu. Nah, apalagi di luar itu yang memiliki daerah-daerah yang beresiko tinggi, misalnya ada terorisme atau lain sebagainya seperti itu. Kemudian next. Nah, ini selanjutnya ada dari platform crowdfunding itu, hal itu apakah merupakan sebuah anugerah atau merupakan sebuah suatu kutukan begitu ya. Nah, ini salah satu kesalahan pahaman yang biasa umum, yang kesalahpahaman umum itu adalah bahwa crowdfunding itu hanya berguna untuk usaha kecil dan pemula. Namun sentimen ini dalam banyak kasus itu biasanya tidak benar. Nah, crowdfunding ini biasanya itu menciptakan peluang pendanaan yang mungkin tidak diterima oleh bisnis-bisnis kecil tertentu atau bisnis yang sifatnya itu tradisional. Nah, ini dapat dapat membuka untuk perusahaan yang lebih mapan, misalnya itu dapat yang berorientasi pada teknologi. Nah, itu misalnya itu harusnya itu mereka mendanai usaha-usaha yang kecil. Namun usaha yang kecil itu kan juga terbagi, ada yang basisnya teknologi atau berorientasi ke depan, atau hanya usaha-usaha kecil yang mikro-mikro seadanya seperti itu. Nah, mereka kan atau pengguna pendaftar di akun crowdfunding ini biasanya itu juga lebih berorientasi pada perusahaan yang berbasis masa depan, atau biasanya menggunakan teknologi seperti itu. Nah, hal ini juga menimbulkan gagasan bahwa bukan apa yang dilakukan oleh suatu usaha, tapi mengapa suatu usaha itu melakukan sesuatu tersebut. Jadi belum tentu suatu perusahaan yang telah melakukan usaha itu dapat didanai, namun orang-orang itu juga memilih atau juga memilih, kemudian mereka itu juga memikirkan kenapa perusahaan atau saya harus menginvestasi ke ini, terus kemudian mengapa, kayak misalnya keunggulan dari si jenis suatu usaha ini seperti itu. Kemudian juga ini ada misalnya itu sejak awal bank itu juga memandang crowdfunding dengan sikap meremehkan, dan dimungkinkan bagi individu untuk menerima setoran dari situs crowdfunding, kemudian menyusun penarikan uang dari akun itu. Nah, ini tuh bank itu sebelumnya itu meremehkan siklus-siklus yang dilakukan dari crowdfunding seperti itu. Nah, namun ini untuk ada contoh untuk lebih spesifiknya, seseorang yang ingin membeli produk atau bahan ilegal seperti misalnya yang dicontohkan sebagai narkoba, ini dapat berpura-pura sebagai investor dan crowdfund perusahaan startup palsu. Nah, tapi sebenarnya dimiliki oleh distributor obat-obat terlarang. Nah, ini pembeli akan pada gilirannya menerima narkotika dan ekuitas di startup palsu. Nah, ini seperti yang dicontohkan tadi, seperti pembangunan bisnis-bisnis palsu, bisnis palsu yang didaftarkan ke platform crowdfunding, kemudian mereka itu ternyata itu melakukan atau menjalankan kegiatan yang ilegal seperti itu. Nah, kemudian itu dari situ mereka itu dapat memasukkan atau menginvestkan uang mereka melalui crowdfunding pada usaha-usaha yang kiranya itu kurang baik, kayak misalnya kan tadi ada penjualan senjata ilegal, kemudian ada pengedaran narkoba. Nah, ketika mereka itu memiliki ekuitas atau memiliki saham dari industri tersebut, mereka itu biasanya juga mendapat feedback atau misalnya umpan balik dari hasil investasinya itu berupa narkotika. Itu polanya itu kira-kira seperti itu. Kita menginvest, kemudian kita juga mendapatkan narkoba. Ini juga melakukan transaksi menggunakan crowdfunding seperti itu. Nah, ini jenisnya itu kayak crowdfunding yang berbasis reward seperti itu kira-kira. Mungkin bisa di next. Nah, ini selanjutnya itu mengapa hal ini penting, yaitu terkait crowdfunding. Kemudian tadi juga dijelaskan terkait adanya money laundry pada crowdfunding. Nah, seperti yang telah disebutkan di awal tadi, apa yang terjadi pada platform crowdfunding itu merupakan hal yang penting atau merupakan hal yang urgent bagi
baik bagi profesional kepatuhan kejahatan keuangan maupun untuk mereka yang melakukan penegakan hukum seperti itu. Nah, kemudian mengapa penting itu tadi saat ini kira-kira itu ada lebih dari 450 platform crowdfunding dan laporan Bank Dunia itu menyatakan bahwa pendapatan dari metode pendanaan ini dapat mencapai 96 miliar dolar pada 2025. Nah, itu kira-kira mereka memproyeksikan pada tahun 2025 itu transaksi yang terjadi di crowdfunding itu sekitar 96 miliar dolar seperti itu. Nah, hal ini perlu di tahun-tahun yang akan mendatang itu merupakan tantangan bagi mereka pembuat kebijakan, yaitu untuk menyeimbangkan kepentingan persaingan antara keamanan dan kesederhanaan. Kemudian karena mereka berusaha mempertahankan aksesibilitas crowdfunding tanpa membiarkan terlalu rentan terhadap penggunaan yang jahat. Nah, jadi itu si pemerintah atau si penegak hukum itu perlu menggodok lagi undang-undang terkait crowdfunding ini dan perlu menyeimbangkan antara dari segi kepentingan persaingan antara keamanan dan kesederhanaan seperti itu agar si platform ini berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan dari tindakan money laundry seperti itu kira-kira. Mungkin bisa di next. Sekian pemaparan atau presentasi materi hari ini dari saya terkait crowdfunding yang memungkinkan adanya cara pencucian dari platform crowdfunding itu yang luar biasa. Nah, kira-kira ini yang sudah dijelaskan tadi ada beberapa penjelasan mulai dari awal, kayak misalnya dari pengertian crowdfunding sendiri hingga potensi-potensi yang mungkin terjadi, kemudian ada red flag seperti itu. Monggo, ini teman-teman atau rekan-rekan semua, kira-kira ada yang mau bertanya, monggo. Izin bertanya, Mas. Ya, baik, monggo, Mas. Sebagai pemilik platform crowdfunding, kira-kira cara atau langkah apa yang perlu dilakukan untuk meminimalkan risiko pencucian uang melalui crowdfunding gitu, Mas? Oh ya, baik. Pertanyaannya ini menarik sekali dari Mas siapa ya tadi? Mas Dava. Oh, dari Mas Dava ya tadi. Mas Dava ini sebagai pemilik platform crowdfunding seperti itu ya kira-kira. Terus kemudian langkah apa yang perlu dilakukan untuk meminimalkan resiko untuk pencucian uang melalui crowdfunding itu sendiri. Nah, ini mungkin ada kira-kira usulan dari saya itu yang pertama itu dapat menetapkan batas maksimum jumlah uang yang dapat dikumpulkan dalam interval waktu tertentu. Nah, itu jumlah uang itu perlu diberi batasan agar tidak dilakukan, agar tidak ada money laundering yang terjadi dalam jumlah nominal yang besar. Kemudian ada menetapkan jangka waktu minimum antara pengumpulan dana dan penggunaan dana untuk menyediakan waktu untuk penyelidikan lebih lanjut bagi investor dan otoritas pengatur. Nah, selanjutnya juga ada penerapan prosedur anti pencucian uang, kemudian ada KYC atau Know Your Customer, kemudian ada Customer Due Diligence atau CDD kepada penggalang dana, kemudian juga dilakukan pada penyandang dana seperti itu. Nah, CDD atau Customer Due diligence ini merupakan langkah-langkah untuk secara akurat memverifikasi identitas atau beneficial ownership dari nasabah pinjaman atau dari investor itu. Nah, kira-kira itu CDD ini berfungsi untuk mengidentifikasi dari identitas itu apakah itu valid atau tidak, atau dari pencurian atau bukan seperti itu. Nah, kemudian dapat dilakukan pemantauan transaksi untuk mendeteksi aktivitas yang mencurigakan. Nah, ini banyak upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencakup transaksi yang tidak biasa atas transaksi dengan negara yang beresiko. Kemudian juga dapat dilakukan penyaringan dan penentuan untuk orang-orang yang terpapar secara politis, kemudian pelanggan yang dikenai sanksi internasional, dan kemudian keterlibatan pelanggan dalam berita media yang merugikan seperti yang disebutkan tadi kan, kayak red flag dari orang-orang yang terpapar kayak politik, misalnya itu politisi-politisi yang misalnya katakanlah korup, kemudian ada yang mereka terlibat dalam
media-media itu mereka memiliki citra-citra buruk, mereka itu perlu dilakukan pengawasan atau penyaringan dan pemantauan seperti itu kira-kira. Nah, selanjutnya itu juga ada investigasi terkait kegiatan kegiatan penggalangan dana masa lalu yang kira-kiranya itu memiliki sejarah yang buruk. Nah, ini digunakan untuk memberi strategi-strategi baru untuk mengatasi dari meminimalkan risiko pencucian uang itu sendiri. Kemudian juga dapat dilakukan audit wajib atau atas laporan keuangan dan penyusunan laporan review seperti itu. Kira-kira seperti itu. Kemudian ini juga ada tambahan, mungkin kita juga dapat mencurigai hal-hal yang misalnya itu dapat mencakup, ini ada istilah-istilahnya seperti structured settlement atau penyelesaian struktur. Nah, itu mereka itu biasanya melakukan setoran dari situs-situs crowdfunding yang diikuti dengan penarikan tunai secara struktur yang pernah dijelaskan di awal tadi juga. Terus kedua itu juga ada funnel tunnel atau terowongan saluran yang memungkinkan setoran yang diterima dari beberapa akun dan kemudian pembayaran segera dikirimkan ke situs crowdfunding, yang kemudian terakhir itu juga ada personal attention atau perhatian pribadi terhadap rekening pribadi yang menerima setoran dan cek dari orang yang tidak dikenal, dan kemudian ada dari bisnis asing, dan dana itu kemudian ditransfer ke situs crowdfunding. Kira-kira seperti itu hal-hal yang perlu digarisbawahi atau perlu dicatat terkait untuk mengurangi resiko-resiko pencucian uang yang dapat diterapkan oleh Mas Dava sendiri tadi pada platform crowdfundingnya seperti itu. Kira-kira gimana Mas Dava? Oh ya, cukup Mas, udah sangat lengkap sekali dan sangat jelas dan baiklah, terbaik pokoknya. Makasih ya Mas. Ya, terima kasih. Monggo teman-teman, kalau ada pertanyaan lagi atau udah cukup ini. Mungkin ini udah nggak ada yang pertanyaan lagi ya. Ini di kolom chat juga sudah nggak ada pertanyaan. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.